Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rizka Saputri dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan dosen pengampu Bunda Siswa SSI MPD. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem berkaitan pada kelas 5 tema 5. Mari kita mulai ya. Di sini ada menu. Yang pertama KI. Kompetensi inti. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi bersama keluarga, teman, guru dan tetangga, dan negara. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Kembali ke menu, yaitu kompetensi dasar. Di kompetensi dasar, yang pertama, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Selanjutnya, ada indikator. Yang pertama, menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik. Kedua, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan. Ketiga, membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Kembali ke menu, ada tujuan. Di tujuan, kita dapat dengan membuat bagan, siswa mampu menganalisis kategori hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks deskripsi tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem darat, laut, dan kebun secara benar. Kita memasuki materi. Di materi kali ini ada 3 subtema. Subtema 1 menjelaskan tentang komponen ekosistem. Subtema 2 menjelaskan tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Subtema 3 menjelaskan tentang keseimbangan ekosistem. Kita masuk ke subtema 1, komponen ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ada yang tahu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jenis ekosistem itu dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami itu yang sudah ada di alam, diciptakan Tuhan, contohnya ada laut, sungai, hutan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia, contohnya akuarium, sawah, dan kolam. Komponen penyusun ekosistem, yaitu komponen biotik. Komponen biotik yaitu makhluk hidup. Contoh komponen biotik, manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik, benda yang tak hidup, yang menentukan kondisi lingkungan dan jenis makhluk hidup yang menghuni ekosistem. Contohnya yaitu suhu, cahaya matahari, tanah, air, udara, dan kenampakan alam. Selanjutnya yaitu komponen biotik berdasarkan caranya memperoleh makanan. Ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, yaitu tumbuhan hijau. Sedangkan konsumen tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain. Dekomposer yaitu pengurai. Pengurai jasa teknik yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya ada jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik, yaitu komponen autotrof.
Berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, gangga, lumut, tumbuhan paku. Jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Komponen heterogen. Komponen heterotroph. Berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang pertama yaitu konsumen 1, hewan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen 2, hewan karnivora, pemakan herbivora, hewan omnivora. Konsumen 3, hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Dan decomposer dan detritivor, pengurai. Di sini ada simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Jenis-jenis simbiosis yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme itu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup, contohnya kerbau dan burung jalak. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapatkan tumpangan dan makanan, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya anggrek dan pohon inangnya. Anggrek mendapatkan tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti biasa. Selanjutnya ada komponen ekosistem makhluk hidup. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu memiliki dua komponen, yaitu biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Contohnya air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Komponen biotik terdiri dari beberapa macam, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan penghancur. Selanjutnya jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat itu meliputi hutan tropis, gurun, taiga, dan tundra. Selanjutnya ada ekosistem air. Ekosistem air meliputi air tawar, air laut, dan air payau. Kita kembali ke materi subtema 2, yaitu hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Adapun pengelompokan hewan berdasarkan makanannya antara lain herbivora, pemakan tumbuhan, contoh kambing, sapi, kuda, kelinci. Karnivora, pemakan daging dan hewan lain, contohnya ada harimau, singa, serigala. Omnivora, pemakan tumbuhan dan hewan lainnya, contohnya ada ayam, beruang, musang, dan burung kutilang, dan bebek. Selanjutnya ada daur hidup hewan. Daur hidup adalah proses perubahan bentuk tubuh manusia hingga mulai dari telur, bayi hingga menjadi hewan dewasa atau yang disebut dengan imago. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Contoh daur hidup hewan hidup tanpa metamorfosis antara lain ayam, kucing, sapi, kambing, dan kelinci. Daur hidup hewan dengan metamorfosis yaitu daur hidup hewan metamorfosis merupakan perubahan tubuh makhluk hidup yang diikuti oleh pertumbuhan bentuk dan organ.
Contoh daun hidup hewan dengan metamorfosis antara lain kupu-kupu, lalat, lipas, capung, dan katak. Hewan-hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dari bayi hingga dewasa. Selanjutnya yaitu hubungan antar makhluk hidup dan hewan. Makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup lain. Mereka saling makan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini sering disebut dengan apa? Disebut dengan rantai makanan. Pada rantai makanan di sawah, dapat dilihat bahwa tanaman padi adalah produsen. Dan konsumen pertama yaitu burung pemakan biji. Konsumen kedua yaitu ular sawah. Konsumen ketiga yaitu burung elang. Dan sementara pengurai berada di atas konsumen dan merupakan komponen penyubur tanah yang dibutuhkan oleh tanaman padi untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, agar lebih jelas, kita lihat video ini. Rantai makanan pada suatu ekosistem. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa! Terima kasih. Kita kembali ke materi. 3. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem merupakan suatu keadaan yang harmonis dan seimbang pada interaksi antara komponen-komponen di dalam sebuah ekosistem. Dua faktor yaitu perubahan ekosistem alami dan perubahan ekosistem karena kegiatan manusia. Faktor alami atau faktor alamiah adalah faktor yang disebabkan tanpa campur tangan manusia, seperti gempa bumi, kebakaran hutan karena kekeringan, banjir dan tanah longsor karena cuaca dan gunung meletus. Faktor kegiatan manusia disebabkan karena ulah tangan manusia, contohnya pembakaran hutan untuk pemukiman dan perkebunan, penebangan hutan secara liar, pemburuan secara liar, dan pemakaian pupuk yang berlebihan. Nah, materi sudah selesai. Sebelum kuis, kita melihat video terlebih dahulu. Di sini ada video berkaitan tentang ekosistem.
ya, kita kembali ke menu. Di sini ada kuis. Yang pertama, suatu unit kehidupan yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dinamakan apa ayo? Ekosistem? Wah, benar. Selanjutnya, lingkungan yang berupa benda-benda mati dinamakan lingkungan benda mati. Apakah lingkungan antik, lingkungan biotik, lingkungan biologi, dan lingkungan abiotik? Lingkungan antik? Ya, salah. Lingkungan abiotik? Benar. Tepat sekali. Selanjutnya ada, jika dalam ekosistem sawah jumlah ular bertambah banyak, maka jumlah ular bertambah banyak, jumlah padi meningkat, jumlah tikus menurun, jumlah elang menurun, jumlah tikus meningkat. Apa? Jumlah tikus menurun. Wah, benar sekali. Selanjutnya, hubungan yang terjadi antara tanaman anggrek dan pohon mangga termasuk dalam jenis simbiosis, amensalisme, komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Anggrek dan pohon mangga. Mutualisme, ya betul sekali. Yang terakhir ada kutu dapat menyebabkan gatal pada kucing. Hubungan antara kutu dan kucing tersebut merupakan simbiosis, parasitisme, komensalisme, mutualisme, atau amensalisme. Apa ya parasitisme? Ya, betul sekali. Selanjutnya, berikut daftar pustaka. Berikut biodata saya dengan nama Antika Rizka Saputri, tempat tanggal lahir Kebumen 26 Februari 2002. Alamat Desa Kuangunan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.